Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Mardiani dari kelas Konversi A20B, jurusan Farmasi, Fakultas MIFA Universitas Al-Ghifari, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau membahas salah satu tema dakwah yang menurut saya ini menarik, simple tapi menarik, yaitu mengenai self-love dalam Islam, atau mencintai diri sendiri dengan cara yang Allah cintai. Tapi sebelum itu, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, yang mengajarkan kita untuk mencintai serta menjaga diri sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Serta selawat dan salam kita panjatkan dan curahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembawa rahmat serta petunjuk bagi seluruh alam semesta. Baik teman-teman, kita pasti sering banget mendengar kata self-love di dalam kehidupan kita sehari-hari. Self-love ini semacam kata-kata motivasi yang banyak banget bertebaran di sosial media, atau mungkin kita sering dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita sehari-hari. Tapi teman-teman, pertanyaannya, apakah self-love yang selama ini kita lakukan, self-love yang selama ini kita selalu gaung-gaungkan itu telah sesuai dengan tuntunan Islami? Atau self-love yang selama ini kita jalani apakah telah sesuai dengan tuntunan serta nilai-nilai Islami? Sedangkan dalam Islam sendiri, self-love ini bukan hanya sekedar memanjakan diri teman-teman, bukan hanya sekedar me time atau healing semata, tapi self-love dalam Islam ini mengandung arti yang lebih dalam lagi, yaitu mengenali diri kita sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, Allah berkata bahwa dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Teman-teman, kita ini bukan manusia yang biasa. Kita ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu segala bentuk yang kita usahakan, yang kita lakukan dalam rangka untuk menjaga diri kita, untuk merawat, mencintai diri kita, itu termasuk atau salah satu bentuk rasa syukur kita atas kemuliaan itu, teman-teman. Dan selain itu, dalam Islam pun memandang self-love ini adalah suatu amanah, teman-teman. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, yang artinya self-love ini juga merupakan suatu amanah, teman-teman. Dan ketika kita menunaikan amanah itu, maka ada nilai ibadah dan nilai pahala di dalamnya. Apa aja sih gitu kan? Ketika kita berusaha untuk merawat diri kita, ketika kita berusaha untuk merawat kesehatan kita, menjaga diri fisik maupun batin, lalu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari stres yang berlebihan, atau termasuk memaafkan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, berusaha untuk menjauhi kita dari segala racun-racun media sosial yang rentan membuat kita untuk overthinking, atau rentan membuat kita untuk overkomparasi. Segala bentuk kegiatan tersebut itu salah satu ibadah, teman-teman, dan tentunya mengandung nilai pahala di dalamnya. Tapi teman-teman, ada salah satu bentuk self-love yang paling tertinggi di dalam Islam. Tahu nggak teman-teman? Self-love atau bentuk self-love tertinggi di dalam Islam itu adalah menyelamatkan diri atau menghindarkan diri kita dari api neraka. Yes, api neraka, teman-teman. Dan itu salah satu bentuk self-love yang menurut saya ini paling tertinggi dalam Islam. Ketika kita berusaha menjaga hati kita untuk tidak berbuat dosa, ketika kita atau mulut kita berusaha untuk tidak bergibah tentang orang lain,
ketika kita berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu kita, itu salah satu bentuk mencintai diri yang paling tertinggi teman-teman. Kenapa? Karena diri kita, diri teman-teman ini terlalu berharga untuk disia-siakan oleh maksiat. Diri kita, diri teman-teman ini terlalu mulia untuk dijauhkan dari rahmat Allah teman-teman. Karena itu, yuk kita ubah cara pandang kita mengenai self love. Bukan hanya sekedar memanjakan diri teman-teman, tapi lebih dari itu, menjaga diri dan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan bukan hanya itu, bukan hanya fokus tentang me time, tapi fokus kepada God time teman-teman. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rod ayat 11, Allah berfirman, dan sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila kaum tersebut tidak mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi memang self love ini juga harus kita usahakan teman-teman. Kita harus mengeluarkan effort untuk melakukan self love, tapi tentunya self love yang kita lakukan ini adalah self love yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Self love sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tuntunan-tuntunan Islam, yang tentunya kita berharap bahwa nantinya kita akan menjadi pribadi atau insan yang kuat, yang sehat, dan tentunya bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan atau bahas. Sebenarnya bahasan ini juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, dan saya sih berharap ada hal positif yang bisa diambil dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.